Jadi lo yang namanya Kino, anak baru di kelas sebelah. Iya, emang kenapa? Sekarang lu lihat ke bawah. Sekarang lu lihat sepatu gua. Udah, Kenapa? sepatu gua udah jelek kayak muka temen lu, dan gua mau beli sepatu baru. Besok temuin gua di sini di jam yang sama. Kasih uang jajan lu ke gua. Kalau lu nggak mau ngasih berarti lu nyari masalah. Ayo bro. Setelah bel istirahat berbunyi, Kino dan Peto nampaknya tidak langsung menemui para murid yang hendak memalak mereka itu, bukan karena mereka berani, tapi karena mereka merasa bingung. Langkah mereka berbelok ke satu tempat yang terasa sedikit lebih aman, kantin Bang Robi. Di sana, suasananya masih seperti biasa. Ada suara sendok beradu dengan mangkuk, ada anak-anak yang tertawa sambil makan, dan ada bau mie panas yang entah kenapa selalu bikin perut mereka lapar. Hehe. Walau uang jajan kosong, di kantin itu Kino dan Peto bertemu dengan Dot dan Paot. Dot yang memang orangnya ramah langsung sadar wajah mereka kelihatan gak beres. Belum sempat banyak tanya, Dot sudah duluan mengambil 2 gelas es teh. Kino dan Peto cuma senyum tipis. Es teh itu mereka terima. Dan untuk sesaat, dinginnya es berhasil menenangkan kepala yang panas oleh pikiran. Namun di sisi lain, di bangku belakang kantin, para siswa pemalak ternyata sudah menunggu mereka cukup lama. Wajah mereka kelihatan kesal. Salah satu dari mereka melipat tangan, matanya menatap tajam ke arah kantin. Mana si Kino itu? Ukap salah seorang dari mereka. Jangan-jangan murid baru itu nggak nepatin janji. Yang lain menyahut dengan nada meremehkan. Paling juga kabur. Casar anak baru. Mereka tertawa kesal, tapi jelas kesabaran mereka mulai menipis. Sementara itu, saat gelas es sudah hampir habis, akhirnya Peto buka suara. Suaranya pelan tapi cukup bikin suasana berubah. Sebenarnya Kino diancam, katanya. Dot dan Peot langsung berhenti bergerak. Kemarin sama hari ini, lanjut Peto. Kami disuruh ngasih uang jajan ke beberapa siswa. Kino menunduk. Nggak banyak bicara. Peot yang dari tadi diam, langsung berdiri sedikit tegak. Raut wajahnya berubah. Dipalak, katanya pendek. Begitu tahu kejadian itu, Peot langsung punya niat. Dalam kepalanya cuma satu. Ini nggak bisa dibiarin. Beberapa menit kemudian, Kino dan Peto akhirnya memutuskan mendatangi para siswa pemalak itu di belakang kantin. Langkah mereka kali ini berbeda. Masih tegang, tapi tidak sepenuhnya sendirian. Dan yang bikin suasana berubah drastis, Peto tiba-tiba pasang badan. Ia berdiri di depan Kino. Lengannya dinaikkan, bahunya ditegakkan. Kayaknya, jujur aja, agak lucu. Kayak pahlawan kesiangan. Tapi, satu hal yang jelas, hari itu Peto tidak terlihat takut lagi. Bukan karena dia mendadak jago berantem, tapi karena sekarang dia punya teman-teman alumni di belakangnya. Para siswa pemalak itu langsung terkejut. Lah, kenapa bocah botak itu? Mereka saling pandang. Karena biasanya Peto cuma diam, nunduk, bahkan nggak berani bersuara. Tapi hari itu berbeda. Dan saat mereka fokus ke Peto, ternyata di belakang Peto berdiri Peot, berdiri tegak. Tatapannya serius. Sebagai calon satpam baru di sekolah itu, setidaknya di dalam pikirannya, dia merasa dia harus menertibkan siswa yang bandel. Kalau bukan sekarang,
kapan lagi? Pikir Peot. Namun, tunggu dulu. Benarkah Peot benar-benar diterima menjadi satpam di sekolah itu? Kalau iya, kenapa terlihat di layar? Dari raut wajahnya, terlihat ada kesedihan yang disembunyikan. Atau jangan-jangan lowongan satpam di sekolah itu sudah diisi oleh Kona berkat bantuan Pak Indra yang langsung menelpon kepala sekolah. Kalau benar begitu, lalu apa yang sebenarnya sedang dirasakan Peot sekarang? Marah? Kecewa? Atau cuman pura-pura kuat? Tapi satu hal yang pasti, saat Peot berhadapan langsung dengan para siswa pemalak itu, emosinya mulai naik. Dia kesal karena perbuatan seperti itu masih saja terjadi, padahal mereka sudah SMA. Harusnya kalian mikir, katanya dengan nada tertahan, bukan malah nindas yang lebih lemah. Para siswa itu terdiam. Belum tentu takut, tapi jelas situasi tidak lagi semudah yang mereka bayangkan. Dan di titik itulah cerita belum selesai, karena yang sedang berdiri di sana bukan cuma anak-anak sekolah. Ada harga diri, ada masa depan, dan ada pilihan. Apakah mereka akan terus jadi penindas? Atau akhirnya sadar sebelum semuanya terlambat?